Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan kembali hadir bersama dengan Cedea. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang zikir penyejuk hati, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita, memberikan kehidupan bahkan penghidupan kepada kita. Allah yang sudah memberikan kita nafas, Allah yang sudah memberikan kita sehat, Allah yang sudah memberikan kita kesempatan, Allah yang sudah memberikan segala macam apapun yang hari ini, kemarin, dan mungkin akan datang, akan kita jalani. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita ingat? Begitulah ciri orang-orang yang tahu diri. Begitulah ciri orang-orang yang beriman. Kita kepada manusia saja, kalau kita tahu dia banyak kasih kita makanan, kebaikan, hadiah, uang jajan, bahkan kepada bos yang setiap bulan bisa memberikan gaji, bisa memberikan bonus, tambahan, uang lembur malah. Wih, senangnya bukan main. Kita ingat kebaikannya. Kita ingat akan apa yang sudah dia berikan kepada kita. Dan kita berusaha untuk tunduk patuh kepada bos, kepada tetangga, kepada siapapun yang telah berbuat baik dan kita enggan untuk mengecewakannya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat karunia bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Setiap hari hitungannya mungkin per detik atau lebih kurang lagi dari 1 detik. Sebegitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Maka pantas, harus, kudu seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih dia kepada Sang Pencipta. Nah, orang kalau pandai terima kasih artinya tenang. Kita kalau dapat makanan, kita suka cari siapa yang ngasih makanan nih. Kenapa lo nyari-nyari? Gua kepengen ngucapin terima kasih. Siapa nih tiba-tiba masuk ke rekening nih? Namanya nggak ada. Atau misalnya tiba-tiba ada hadiah datang tanpa kita tahu hadiahnya mahal. Aduh, siapa nih orang yang ngasih nih? Mendadak nih, surprise. Kalau ditanya mau ngapain, cari tahu, kepo-kepo tuh orang yang ngasih. Mau terima kasih. Nah, kayak nggak tenang nih hati. Lagi perlu butuh begini, tahu-tahu ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih sesuatu. Kalau habis terima kasih, setelah berterima kasih, hati jadi tenang. Maka zikir yang merupakan cara seseorang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu hati kita menjadi tenang. 2. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau seseorang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, kita ini kalau diingat sama orang yang kita sayang, senangnya bukan main. Bahkan kalau kita lagi duduk, ada acara besar, tahu-tahu nama kita disebut, bangga, bahagia. Di hadapan presiden, di hadapan menteri, bahkan di hadapan RT, kita bangga, kita senang. Karena nama kita disebut. Ini yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat, bahwa kita termasuk orang-orang yang ahli zikir, kita termasuk orang-orang yang tahu diri, kita termasuk orang-orang yang tahu terima kasih, kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah orang-orang yang senantiasa di hari-harinya banyak mengingat Allah, karena dia termasuk orang yang diingat dan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir itu mampu menghapus dosa.
Siapa yang tidak punya dosa? Kita manusia. Aduh, dosa kita banyak. Dosa kita bertumpuk. Tapi sayangnya Allah, cintanya Allah, sayangnya Rasul kepada kita diberikan penghapus. Selain istighfar, ada zikir. Maukah kalian, kata Nabi, kuberikan satu amalan yang belum pernah ada di masa lalu, yang bisa mengalahkan amalan-amalan orang terdahulu? Jawabannya simpel. Nabi SAW ketika dijawab mau oleh para sahabat, bahkan amalan ini tidak ada yang bisa menandingi. Pertama, baca subhanallah 33 kali. Kedua, baca alhamdulillah 33 kali. Ketiga, baca Allahu Akbar 33 kali. Itu yang biasa dirutinkan, didawamkan, dizikirkan setiap kita biasanya setelah melaksanakan ibadah sholat fardu. Subhanallah, 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 subhanallah. Cuma 33 detik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 detik, 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Total hanya 99 detik. Ya Allah, gak nyampe 3 menit. Apa yang didapat? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Bayangkan kalau tiap hari kita dawamkan ini. Ya, dengan zikir yang setiap saat. Bagaimana kita tidak mendapatkan ketenangan. Semoga wafat kita husnul khotimah. Dalam keadaan tanpa dosa, bersih dari segala noda-noda dosa dan kesalahan serta maksiat. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA, alhamdulillah. Kesimpulannya adalah jangan sia-siakan waktu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata bisa menjadi pengingat. Ya Allah, enak bisa ngedip nih. Allah, Allah, Allah. Tarikan napas, alhamdulillah, ingat Allah. Berapa banyak kemarin ya saat COVID begitu luar biasa datang menjadi ujian cobaan. Orang begitu sulit bernapas, orang begitu sulit menghirup oksigen. Hari ini kita masih diberikan kesempatan. Maka kesempatan itu manfaatkan untuk senantiasa mengingat yang telah memberikan nikmat itu. Allah, Allah, menghirup Allah, berkedip Allah. Ya, dikeluarkan lagi nafas itu lewat mulut. Allah, Allah, jantung berdetak. Allah, 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 dengan segala zikir. Mudah-mudahan wafat kita wafat dalam keadaan zikir. Orang yang wafatnya di akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga dia. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi penyemangat kita untuk mengisi hari-hari kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA, alhamdulillah saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Karena sebentar lagi kita akan masuk waktu berbuka. Semoga puasa yang kita jalani betul-betul menjadi puasa yang juga dihitung sebagai cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Chef Fania di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Steamboat Dashi, yaitu Japanese Claypot Rice ala CDA. Saya akan menggunakan CDA Steamboat, sajian praktis ala restoran. Ada 2 pilihan, bumbu tom yum dan saus dashi. Saus dashinya sudah ada di dalam kemasan, tinggal langsung untuk digunakan. Didihkan air, kemudian masukkan saus dashi. Setelah itu kita akan masukkan CDA Steamboat. Kita akan siapkan nasi di dalam claypot. Tambahkan serai yang sudah diiris, irisan daun jeruk, bawang goreng. Setelah mendidih, kita akan tuangkan CDA Steamboat di atasnya. Setelah itu kita akan didihkan lagi, kita akan tutup dan kita tunggu kurang lebih 20-25 menit. Akan kita garnish untuk lebih menggugah selera dan ini dia udah jadi Japanese Claypot Rice ala CDA. Silahkan dicoba. CDA, ikan olahan bermutu.